Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika industri, yaitu pengujian hipotesis satu rata-rata. Pertama itu ada konsep statistika industri. Konsep statistika adalah pengumpulan, penyajian, analisis, dan pemanfaatan sejumlah data yang digunakan sebagai sumber referensi dalam mengambil keputusan yang bersifat tidak pasti dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun bidang keilmuan yang lain. Sedangkan statistika atau metode statistik adalah ilmu yang mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan pada bidang industri. Peningkatan terus-menerus merupakan hal yang dianggap penting dalam upaya mempertahankan siklus hidup industri tersebut. Nah, peningkatan tersebut terus-menerus diawali dengan tahapan memunculkan ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, dilanjutkan dengan tahapan pengembangan produk, aktivitas proses produksi, hingga distribusi pada konsumen. Statistika di sini berperan mulai dari bahan baku dan input lain yang masuk, proses produksi, hingga produksi akhir atau finish good product. Di sini ada pendahuluan tentang materi hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau tanggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji lebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Lalu yang kedua, keputusan menolak atau menerima suatu hipotesis yang diuji, berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah, maka ditolak, dan memberikan bukti sebagai dasar alasan bahwa hipotesis itu diterima. Hipotesis yang akan diuji diberi simbol H0 atau hipotesis 0, dan langsung disertai dengan HA atau hipotesis alternatif. HA akan secara otomatis diterima apabila H0 ditolak. Hipotesis yang ditolak dilambangkan dengan H0, mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif, yang dapat dilambangkan dengan HA. Jadi, apabila H0 menyatakan bahwa probabilitas suatu pendugaan adalah 0,5, maka hipotesis alternatifnya HA, ya ini mohon maaf, dapat berupa Pi lebih besar 0,5 atau Pi kurang dari 0,5 atau Pi tidak sama dengan 0,5. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah nasabah menarik uang melalui ATM sebesar $500 per bulan dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga peneliti dapat mengetahui apakah keputusan tersebut dapat diterima atau ditolak. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini yaitu penelitian uji hipotesis adalah langkah penting dalam penelitian kuantitatif untuk menguji apakah terdapat hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel-variabel tertentu. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan angka dan statistik. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Teknik yang digunakan pada kasus ini yaitu dalam teknik pengumpulan data atau melalui survei untuk mengambil data dari populasi. Selanjutnya, sebelum masuk ke penelitiannya atau studi kasusnya, di sini ada penjelasan materi ringkas terlebih dahulu. Nah, pendapat atau anggapan yang merupakan hipotesis apabila dipergunakan untuk membuat keputusan atau untuk menentukan langkah-langkah berikutnya harus diuji terlebih dahulu. Prosedur yang perlu diperhatikan dalam menguji hipotesis tentang satu rata-rata adalah sebagian berikut. Jadi ada beberapa langkah untuk mengetahui apakah suatu hipotesis itu diterima atau tidak gitu. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama itu merumuskan hipotesis. Yang pertama itu apabila H0 sama dengan mu0, H0-nya itu lebih besar dari mu0, maka luas daerah terasirnya itu atau daerah penerimaannya itu ada di sebelah kanan.
Selanjutnya, apabila H0 lebih besar dari, kurang dari mu0, maka luas daerah terasir atau daerah penerimaannya itu ada di sebelah kiri 0. Selanjutnya, apabila H0 tidak sama dengan mu0. Jadi ada dua daerah terarsir ya. Apabila apabila alfanya itu dibagi 2 sama dengan 0,5%. Apabila negatif itu di sebelah kiri dan yang positif itu di sebelah kanan. Jadi ada dua daerah karena ini tidak sama dengan. Lalu langkah yang kedua menentukan nilai alfa atau tingkat nyata signifikan levelnya itu sama dengan probabilitas untuk melakukan kesalahan jenis 1 dan cari nilai Z alfa atau Z alfa dibagi 2 dari tabel normal. Lalu untuk langkah ketiga yaitu menghitung Z0 sebagai kriteria pengujian. Ada rumus pengujian tentang satu rata-rata, yaitu apabila N atau jumlah sampelnya itu lebih dari 30, maka menggunakan uji Z. Namun, kita bahas yang uji Z terlebih dahulu. Jadi, uji Z sama dengan X bar. Nah, X bar ini rata-rata sampel dikurangi mu0 atau rata-rata populasi dibagi sigma X atau simpangan baku sampel gitu. Sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi sigma per akar dari N. Nah, N ini merupakan jumlah sampel. Lalu, nah ini yang kedua itu apabila N-nya itu kurang dari atau sama dengan 30, maka menggunakan uji T. Nah, uji T ini rumusnya X bar atau rata-rata sampel dikurangi mu0 atau rata-rata populasi dibagi S. Nah, S itu standar deviasi dibagi akar N atau jumlah sampel. Lalu langkah keempat yaitu keputusan dan kesimpulan. Yang pertama, H0 sama dengan mu0. Apabila Z0 lebih besar dari Z alfa, maka H0-nya itu ditolak. Lalu apabila H0 lebih besar dari mu0, apabila Z0 kurang dari atau sama dengan Z alfa, maka H0-nya diterima. Lalu yang kedua, apabila H0-nya itu sama dengan mu0, apabila Z0 kurang dari negatif Z alfa, maka H0-nya itu ditolak. Lalu H0 kurang dari mu0 apabila Z0 lebih besar atau sama dengan negatif Z alfa, maka H0-nya itu diterima. Lalu yang ketiga, apabila H0 sama dengan mu0 apabila Z0 itu lebih besar dari Z alfa H0 atau Z0-nya itu kurang dari negatif Z alfa per 2, maka H0-nya itu ditolak. Lalu H0 tidak sama dengan mu0 apabila negatif Z alfa per 2 kurang dari atau sama dengan Z0 kurang dari Z0 per 2, maka H0-nya itu diterima. Selanjutnya ini ada studi kasusnya. Nah, dari studi kasusnya itu dari 100 nasabah bank, rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan standar deviasinya itu $45 dengan taraf nyata 5%. Maka uji apakah rata-rata nasabah menarik uang sebesar $500 per bulan di ATM dengan alternatif lebih besar dari itu. Nah, pertama itu kita harus mengetahui ini dulu. Yang pertama, rata-rata sampelnya. Nah, rata-rata sampelnya itu 495. Lalu S atau standar deviasinya itu 45. N atau jumlah sampelnya itu 100 dan mu0-nya itu 500. Jadi
langkah yang pertama itu merumuskan hipotesis. Dari soal itu atau dari masalah itu diketahui bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan itu ke arah kiri, sehingga rumusan hipotesisnya H0 sama dengan 500 atau HA-nya itu eh, lebih besar dari 500. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata pengujian atau nilai signifikan level. Di sini sigmanya 5% atau 0,05. Kemudian dilakukan nilai dari Z-tabel. Nah, Z-tabelnya itu ini nih Z-tabel. Jadi ada tabel di uji Z. Nah, tadi 95%, maka jawabannya 1,960. Lalu langkah yang ketiga itu menghitung nilai statistik uji menggunakan Z karena sampel besar dan arah pengujian satu arah. Jadi uji Z itu tadi apabila jumlah sampelnya itu lebih dari 30. Karena sampelnya tadi 100, maka lebih dari 30 menggunakan uji Z. Rumusnya itu X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. Jadi tadi rata-rata sampelnya 495 dikurangi mu-nya itu atau rata-rata populasinya itu 500 dibagi simpangan bakunya 45 dan dibagi akar 100 atau jumlah sampelnya sama dengan negatif 5 per 4,5 sama dengan negatif 1,11. Di sini langkah terakhir yaitu keputusan dan kesimpulan. Z karena Z itu kurang dari atau negatif 1,11 itu kurang dari 1,96, maka daerah keputusannya itu di sebelah kanan, yaitu H0-nya diterima. Nah, karena diterima, maka rata-rata nasabah menarik uang melalui ATM adalah sebesar $500 per bulan dengan tingkat keyakinan 95% itu benar atau diterima ya. Nah, di sini kesimpulan penelitian tersebut yaitu bahwa rata-rata nasabah menarik uang melalui ATM adalah sebesar $500 per bulan dengan tingkat keyakinan 90%. Nah, pernyataan itu diterima ya atau benar. Nah, di sini jurnal yang saya gunakan mungkin teman-teman bisa membukanya dan e-book atau buku yang bisa dibuka melalui link tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.